Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1993 hari H-7. Renungan Pagi mengudara tepat hari ke 2000 pada tanggal 12 Desember nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ayub pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop Elifas menegur Ayub. Maka berbicaralah Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal, dirimu terkena, dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Haleluya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa inilah pentingnya kita memiliki sahabat dalam hidup kita. Amin. Kita tahu bahwa Ayub memiliki 3 orang sahabat yang setia. Mereka adalah Elifas, Bildad, dan Sofar. 3 orang sahabat Ayub ini, saya katakan mereka adalah sahabat sejati. Kenapa saya katakan Elifas, Bildad, dan Sofar adalah sahabat sejati atau soulmate-nya Ayub? Karena mereka yang setia mendampingi Ayub ketika iblis menimpakan penyakit bara yang busuk kepada Ayub. Ini menyebabkan orang-orang yang tadinya dekat dengan Ayub satu persatu meninggalkan Ayub karena sakit yang dia derita, dan pada waktu itu Ayub jatuh miskin sehingga orang banyak meninggalkan Ayub. Tapi saudara, ini luar biasanya. 3 sahabat Ayub justru duduk bersama-sama dengan Ayub. Mereka memakai kain kabung dan mereka duduk bersama-sama dengan Ayub di bawah debu tanah itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa tantangan ujian di dalam kehidupan kita itu, ketika kita ada dalam kesulitan, itulah cara kita mengenal siapa sahabat, siapa yang hanya teman, siapa kawan, siapa lawan. Kita dapat mengenali mereka ketika kita ada dalam kesusahan. Makanya saya bilang, sahabat dan teman itu beda, saudara. Ada banyak teman kita baru kenal orang, kita sudah menganggap dia itu teman kita. Di antara 100 orang, tidak semua teman kita itu menjadi sahabat kita. Mungkin yang menjadi sahabat di antara 100 orang itu hanya 1 orang. Betul? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau memberikan suatu pemahaman kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang perbedaan teman dan sahabat. Teman itu hanya ada ketika kita berkelimpahan. Ketika kita punya uang, kita ada acara pesta, atau ketika kita diberkati,
teman ada bersama-sama dengan kita. Teman itu hanya ada di saat kita suka, di saat kita berpesta, di saat kita berkelimpahan. Mereka ada bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika kita susah, satu persatu teman kita meninggalkan kita. Ketika kita susah, mereka yang tadinya ada bersama-sama dengan kita, tiba-tiba mereka tidak mengenal kita. Itulah teman. Beda dengan sahabat. Sahabat adalah seseorang yang selalu ada bersama dengan kita dalam segala situasi. Baik itu suka maupun duka, sahabat tetap setia bersama dengan kita. Itulah sahabat. Sedangkan teman hanya di saat suka. Tapi sahabat di saat suka maupun duka, dia ada bersama-sama dengan kita. Itulah sahabat. Pertanyaan saya, apakah saudara punya sahabat dalam hidup saudara? Kalau saudara tidak punya sahabat, carilah teman yang bisa menjadi sahabat saudara dalam suka maupun duka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, seorang sahabat dia pasti punya banyak waktu dengan kita. Ketika kita ada dalam kesusahan, dia pasti akan mengunjungi kita, dia pasti akan menguatkan kita, dia pasti menolong kita, membantu kita, dan lain sebagainya. Itulah sahabat, dan kita perlu sahabat yang baik dalam hidup kita. Memang bagi dunia saudara susah untuk mencari seorang sahabat, tapi beruntunglah kita bahwa kita punya sahabat yang baik. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang setia ada dalam segala situasi kondisi kita. Dia adalah sahabat sejati kita. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Elifas salah satu sahabat Ayub yang menegur Ayub. Karena Ayub dalam pasal 3, Ayub mulai berkeluh kesah. Ayub mulai mengalami satu tekanan depresi yang luar biasa. Mungkin dari orang-orang yang mencibir dia. Mungkin orang-orang berkata, itu akibat kamu terlalu rohani. Itu akibat kamu itu terlalu jujur. Itu akibat kamu itu terlalu aktif dalam kegiatan pelayanan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi dasar Ayub mulai berkeluh kesah. Dia mungkin berpikir, bukankah Ayub telah hidup benar di hadapan Tuhan? Tapi kenapa kemalangan, penderitaan justru dia alami? Dia bergumul di masa-masa akhir hidupnya, justru dia sepertinya dalam tanda kutip dipermalukan di hadapan orang banyak. Dia mulai berkeluh kesah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Ayub mengutuki hari lahirnya. Artinya Ayub sudah tidak kuat lagi menerima kenyataan hidup yang dia alami. Ayub sudah mulai goyah saudara imannya. Dan Elifas datang menegur Ayub. Lihat di ayat 2. Elifas berkata kepada Ayub, "Kesalkah engkau?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Elifas mulai mengingatkan Ayub tentang apa yang dulu Ayub pernah lakukan. Yang pertama saudara, perhatikan di ayat 3. "Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan." Yang pertama, Elifas mau ingatkan kepada Ayub bahwa dia dulu adalah seorang mentor, seorang pelatih. Makanya di sini dikatakan engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elifas mau ingatkan kepada Ayub bahwa dia dulu adalah orang yang
menjadi mentor yang meneguhkan, menguatkan mereka yang tadinya sudah terpuruk, mereka yang tadinya sudah hampir menyerah, tetapi akhirnya mereka bersemangat kembali mengerjakan, melakukan hal di dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan itu dilakukan Ayub dulu. Makanya Elifas mengingatkan Ayub dalam keadaan situasi Ayub yang sedang terpuruk. Elifas mau bilang seperti ini, kamu dulu mentor, kamu dulu memberi semangat kepada orang-orang yang sedang terpuruk. Dan tugas kamu sekarang menyemangati dirimu sendiri. Kira-kira seperti itu yang Elifas mau sampaikan kepada Ayub. Dan yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita menangkap pesan bahwa Elifas mau memberi pesan kepada Ayub bahwa dia ini adalah seorang motivator. Saudara lihat ayat 4 dan ayat 5. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Saudara, saya melihat di sini Elifas mau memberikan satu dorongan yang sangat kuat kepada Ayub supaya apa? Dia bangkit dari keterpurukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti Ayub yang harus dikuasai adalah pikiran. Sama seperti waktu pandemi kemarin, yang harus dikuasai adalah pikiran kita. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami sakit, ketika divonis dokter malah saudara semakin merosot, saudara, saya mau katakan satu hal kepada saudara. Saudara harus menguasai pikiran saudara. Amin. Karena kalau saudara tidak menguasai pikiran saudara, wah, saudara akan segera menghadap sebelum jadwalnya. Bapak Ibu Saudara, Elifas mau mengingatkan Ayub untuk Ayub ingat bahwa dia dulu adalah seorang motivator. Dia memotivasi orang-orang yang sudah terpuruk, sudah hancur, tetapi kemudian mereka bangkit karena kata-kata yang sangat membangun yang disampaikan Ayub kepada mereka. Dan Elifas mau katakan kepada Ayub, gunakan kata-kata yang dulu menguatkan orang-orang yang lemah. Kuatkan dirimu dengan kata-kata itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya sebagai orang percaya kita harus punya kata-kata iman. Amin. Walaupun kita sakit, kita berkata terus, kita pasti sembuh. Saya sembuh. Amin. Sehingga itu menjadi kekuatan kita. Betul, badan kita, raga kita mungkin semakin merosot, tetapi kekuatan yang luar biasa dari dalam hati kita yang menjadi iman itu akan membangkitkan semangat, gairah di dalam menjalani kehidupan kita. Walaupun kita ada dalam situasi yang terpuruk, tapi kita akan bangkit dengan kata-kata yang menguatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elifas, seorang sahabat yang baik, dia mengingatkan Ayub bahwa dia dulu adalah seorang motivator. Dan sekarang motivasi dirimu supaya bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, Elifas mau mengingatkan Ayub tentang apa yang Ayub dulu lakukan. Saya menangkap di sini di ayat 6, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Saya menangkap di sini Elifas mau mengingatkan Ayub bahwa Ayub ini sudah menjadi inspirasi orang di zamannya tentang bagaimana dia hidup takut akan Tuhan, bagaimana dia hidup jujur, bagaimana dia hidup saleh, bagaimana dia hidup tekun, setia, dia menjauhi kejahatan, dan
dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, itu menjadi inspirasi orang-orang di zamannya. Bagaimana supaya orang diberkati Tuhan, mereka harus hidup sama seperti Ayub hidup. Dan di saat dia mengalami satu penyakit yang membuat orang-orang meninggalkan dia, serta harta bendanya habis dalam sekejap, membuat orang-orang menjauh daripada Ayub. Tapi Elifas sahabatnya mau katakan kepada Ayub, kamu itu sudah menginspirasi banyak orang. Dan kalau saat ini Ayub sakit, ini merupakan satu kesaksian yang nanti kalau sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka ini akan membangkitkan semangat orang yang dalam situasi yang sama seperti Ayub, dalam keadaan terpuruk, mereka akan bangkit kembali. Karena perjalanan hidup dari Ayub yang menjadi kesaksian hidup. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Elifas, dia memberikan semangat, dorongan yang luar biasa kepada Ayub supaya dia tidak terpuruk dalam pikirannya, jiwanya, perkataannya, tetapi terus bangkit walaupun keadaan kesehatannya, ekonominya sangat-sangat terpuruk. Elifas memberikan semangat kepada sahabatnya, yaitu Ayub. Dia mengingatkan bahwa Ayub telah menginspirasi banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita itu butuh sahabat dalam hidup kita. Supaya di saat kita jatuh, ada yang memegang tangan kita untuk kita bangkit. Kita harus punya sahabat di mana kita selalu punya waktu, selalu kita istilahnya curhat dengan dia. Dia mau mendengarkan apa yang menjadi pergumulan kita dan saling mendukung dalam doa. Kita butuh sahabat. Pertanyaan saya sederhana, sudahkah saudara punya sahabat? Kalau belum, cari sahabat dalam kehidupan saudara untuk berbagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, kita butuh sahabat dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Agar apa? Ketika kita ada dalam situasi yang terpuruk, sahabat itu akan menguatkan kita. Amin. Yang berikut saudara kita belajar, kita butuh sahabat dalam hidup kita untuk apa? Untuk saling menasehati. Supaya kita tetap on the track. Supaya kita tetap di jalannya Tuhan. Karena ada banyak orang beranggapan kalau kita susah, sakit, ini karena dosamu. Belum tentu saudara. Kalau kita melihat Ayub dia bangkrut, dia sakit bukan karena dosa, tetapi Tuhan mengizinkan iblis menimpakan sakit penyakit dan Ayub bangkrut pada saat itu untuk menguji iman dari Ayub. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu sahabat supaya kita itu saling menasihati satu dengan yang lain, supaya kita tetap di jalan Tuhan. Walaupun kita dalam situasi yang terpuruk, tapi kita harus tetap di jalannya Tuhan. Amin. Haleluya. Kenapa kita harus saling menasihati? Supaya kita dalam masa-masa sulit, kita betul-betul tetap berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada banyak orang di luar sana, ketika dia sakit hati kepada Tuhan, kenapa saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa saya masih tetap miskin, kenapa saya menderita sakit dan sebagainya. Akhirnya apa saudara? Murtad. Ada yang mulai meninggalkan pelayanan dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak punya sahabat yang baik dalam hidupnya. Makanya saudara harus juga mencari sahabat dan menjadi sahabat yang baik bagi sahabatmu. Haleluya. Saudara, kita harus belajar dari firman Tuhan ini. Seorang sahabat itu gunanya untuk apa? Untuk menghibur, agar tetap bersyukur dalam segala hal. Amin.
Dan yang terakhir, saya mencatat, kita butuh sahabat dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menemani kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lawat mereka yang sakit, sembuhkan mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang mendengar kabar baik pada pagi hari ini, kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Hamba berdoa, kuatkan mereka yang lemah, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Dan hamba berdoa menyerahkan untuk merayakan hari ke-2000 renungan pagi ini mengudara pada tanggal 12 Desember nanti. Biar semua boleh berjalan dengan lancar, di mana kami akan berbagi paket Natal kepada orang-orang yang kurang beruntung di luar sana. Hamba berdoa biarlah semua yang kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkati mereka yang sudah menabur ya Bapa. Bahkan yang belum, mereka yang mendukung lewat doa, daya, dan dana. Tuhan balas berkat yang berlimpah. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 7 hari lagi kita akan masuk hari ke-2000 renungan pagi ini mengudara. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati melalui pelayanan ini, saya mengajak saudara untuk terlibat. Mari kita sukseskan dengan berbagi paket Natal kepada saudara-saudara kita, sesama kita manusia yang ada dalam pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengunjungi beberapa panti dan akan berbagi di sana. Bapak Ibu Saudara, saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menyalurkan ke nomor rekening Bank BNI di nomor 1619570788 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham A. Mawuntu. Saudara yang sudah menabur dan yang belum, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis, mengudara, memberitakan kabar baik, sehingga makin banyak orang diteguhkan, dikuatkan, dan diberkati oleh pelayanan ini. Dengan mendukung lewat doa, daya, dan dana, saudara sudah menjadi bagian dalam pemberitaan kabar baik. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.